Jadi rekaman ini adalah plastik bekas scanner pertama di Ambon sampai di TPA. Biasanya masih ada yang lewat. Oke Bu Popi, kenapa sampai harus mengunjungi tempat ini? Ya, jadi kenapa sampai SMA 4 harus mengunjungi Reko? Karena merupakan konsentrasi terbesar di Indonesia, khususnya di Ambon adalah sampah plastik. Nah, SMA 4 juga merupakan produsen sampah plastik. Nah, ketika kita mengunjungi TPA di Benteng Karang dan pemerintah kota ini sementara berusaha untuk mengurangi sampah plastik, meminimalisir sampah plastik. Di sekolah apa di Jadi sekolah SMA Negeri 4 juga merupakan produsen penghasil sampah plastik terbesar juga. Itu merupakan sebuah perhatian yang sebenarnya harus disikapi secara bersama mulai dari lingkungan sekolah, sehingga di P5 khususnya untuk tema bangunlah jiwa raganya, bagaimana SMA 4 Palesang terhadap sampah plastik di SMA Negeri 4 Ambon, karena banyak anak-anak yang belum menyadari bagaimana akibat dari sampah plastik yang ada di SMA 4. SMA 4 tidak lagi indah karena di mana-mana itu sampah plastik. Nah, oleh sebab itu anak-anak harus belajar bagaimana plastik itu bisa didaur ulang. Seperti itu. Jadi anak-anak harus sadar bahwa SMA Negeri 4 Ambon bisa menghasilkan uang jika kita bisa Palesang SMA 4. Kita bisa punya bank sampah, kemudian kita bisa mengumpulkan semua sampah dengan baik. Kita datang ke Reko dan kita bisa menjual di sini. Sehingga kita juga merupakan nasabah untuk menjual sampah-sampah yang kita hasilkan bersama. Terkait itu juga kita harus berpikir bahwa bagaimana kita bisa mengurangi sampah yang ada di SMA Negeri 4 Ambon untuk menciptakan lingkungan SMA Negeri 4 Ambon yang bersih, yang asli, yang layak untuk anak-anak bisa belajar di situ. Lingkungan yang benar-benar nyaman untuk kita belajar, bukan banyak sampah yang kita produksi. Dan anak-anak juga punya pengetahuan yang bagus terkait dengan bagaimana kita mengolah sampah menjadi bulir-bulir sampah yang sana bulir plastik. Dan harus sadar bahwa apapun yang kita makan, tempat, wadah yang kita beli, tumbler-tumbler yang kita beli itu juga hasilnya dari daur ulang. Seperti itu. Jadi yang menjadi sasaran utama ketika anak-anak kembali ke sekolah yang paling pertama apa yang diinginkan? Yang diharapkan dari anak-anak ketika kembali ke sekolah adalah mereka sadar tentang lingkungan SMA Negeri 4 Ambon. Ya, Palesang dulu SMA. Kebersihan sangat penting di SMA Negeri 4 Ambon. Kalau memang ada sampah plastik, kita mengedukasi, anak-anak saling mengedukasi untuk bisa memilah sampahnya di kelas masing-masing. Kemudian sampahnya akan dialirkan ke bank sampah yang ada di SMA Negeri 4 Ambon. Pulang ini kita akan berbicara terkait dengan hal ini, sehingga ketika memang sampah harus dibuang, kita tidak membuangnya, tapi kita langsung membawa ke Reko dan kita bisa menjadi nasabah tetap di Reko. Seperti itu. Oke, terima kasih.
Ini dari bahan yang dulu, lalu bahan yang dari kresek tuh. Kesempatan mewawancarai Ibu Susan Patiasina. Beliau adalah pengawas pembina di SMA Negeri 4 Ambon. Bunda, terkait dengan kegiatan SMA Negeri 4 Ambon mengunjungi salah satu tempat daur ulang di Kota Ambon, Reko ya kalau nggak salah. Bagaimana pandangan Bunda sebagai pengawas pembina terkait dengan kegiatan kelima yang sementara dilaksanakan? Ya, barangkali pendapat saya terhadap pertanyaan Pak Diri Sulawesi ya sangat luar biasa ya. Ketika siswa itu di sekolah, di satuan pendidikan dibekali dengan landasan teori, landasan teori itu harus dibarengi dengan melihat langsung di lapangan. Sehingga kegiatan ini sangat positif ya, sangat positif karena siswa terjun langsung melihat hal-hal yang nyata yang berhubungan dengan betapa banyak sampah di Kota Ambon. Tentu saja sampah ini juga dia mendatangkan banyak kendala ya. Mereka terjun di lapangan melihat langsung proses bagaimana proses sampah itu dibawa ke sini kemudian diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat, sehingga juga merupakan satu pembelajaran yang sangat positif. Anak melihat langsung itu bagaimana penderitaan ya, misalnya kalau mereka latar belakang orang tuanya bekerja di sini ya, kalau mereka melihat betapa menderita orang tua, dia langsung terjun mengelola sampah, dia memilah-milah sampah, prosesnya sangat luar biasa ya. Dia pilah sampah tuh berdasarkan jenis sampah. Kemudian dari proses itu saja kita lihat saja ya resiko penyakit sangat banyak ya. Apalagi kita terjun langsung ke siswa, langsung melihat nyata bahwa orang tua ketika berproses memilah sampah itu, jenis-jenis sampah itu berlokasi pakai masker, tidak memakai jaket ya anti virus, kemudian tangan telanjang mereka memilah sampah. Lalu setelah memilah sampah itu mereka melihat proses-proses selanjutnya sampai menjadi butiran-butiran itu, kemudian nanti dikirim ke Surabaya, lalu dari berjenis-jenis sampah itu akan dijadikan ya barang yang dapat dimanfaatkan oleh kaum punya rumah tangga dan juga dipakai oleh masyarakat khususnya air minum dan seterusnya. Jadi dampaknya sangat besar untuk peserta didik karena mereka terjun langsung ke lapangan melihat proses. Terus harapan Bunda sendiri buat SMA Negeri 4 Ambon? Harapan ke depan buat SMA Negeri 4 Ambon bahwa dengan proses P5 ya, dari daur ulang sampah menjadi hal-hal yang nanti bermanfaat dapat dipakai oleh konsumen ya, harapan ke depan bahwa tidak hanya sampai di sini ya proses P5-nya ya, barangkali ke depannya atau juga bisa melihat hal-hal yang lain lagi yang dapat menjadikan pembelajaran yang positif untuk kehidupan anak-anak ini. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak belajar langsung, dia praktek langsung, dan kemudian juga membekali dirinya memiliki keterampilan yang ke depan itu, dengan keterampilan itu dapat memperdayakan dirinya ya ke depan. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Susan.
Jadi dia